Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septiawan Aji Pradana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial mengenai Firebase. Jadi nanti dalam tutorial ini saya akan membahas mengenai fitur-fitur dari Firebase yang bisa dimanfaatkan oleh Android developer untuk mengoptimalisasi atau mengoptimalkan aplikasi yang dibuat seperti itu. Jadi Firebase ini menghadirkan banyak fitur yang bisa diimplementasi oleh Android developer agar aplikasi mereka itu bisa optimal seperti itu, teman-teman. Nah, jadi nanti ada beberapa produk dari Firebase yang akan saya bahas di dalam playlist tutorial kali ini. Ini saya baru tulis ada 6 ya, ada 6 fitur atau 6 produk dari Firebase yang benar-benar bermanfaat banget untuk Android developer. Tapi ada kemungkinan juga nanti ini akan bertambah lagi seperti itu. Kalau memang misal ada kesempatan nanti saya akan lebih menjelaskan mengenai fitur-fitur atau produk-produk dari Firebase yang lebih lengkap lagi. Yang pertama nanti di series tutorial ini akan kita bahas cara instalasi dan cara penggunaan tentang Firebase Analytics, kemudian ada Firebase Crashlytics, kemudian ada Firebase App Distribution, kemudian ada Firebase Cloud Messaging, kemudian ada Firebase Remote Config, dan Firebase Authentication. Ya, jadi untuk saya baru tulis 6 ini dulu, tapi nanti seperti misal Firebase Real Time Database atau Firebase Storage, File Storage, itu mungkin akan kita bahas di video selanjutnya seperti itu. Oke. Jadi apa sih? Pertama-tama apa sih itu Firebase? Jadi teman-teman bisa Google aja nih tentang Firebase. Oke ya. Oke, Firebase adalah suatu platform untuk development aplikasi yang membantu kita untuk membuat suatu aplikasi yang bagus seperti itu, teman-teman, mengoptimalisasi semua fitur-fiturnya. Teman-teman bisa masuk ke firebase.google.com, kemudian masuk ke Go to Console. Ya, masuk ke Go to Console, nanti login dengan email teman-teman. Nanti akan masuk halamannya seperti ini, teman-teman. Ya, ini halaman projectnya seperti itu. Jadi nanti kita akan melihat di dalam tutorial kali ini kita akan membahas mengenai cara untuk setup pertama, kemudian setup project Android-nya seperti itu. Oke, langsung aja nih kita masuk ke dalam yang pertama. Nah, sebelum masuk ke produk-produknya, itu jadi base-nya adalah seperti ini. Firebase itu ada satu project dan di dalamnya banyak produk seperti itu, teman-teman. Nah, di sini yang pertama adalah kita cara instalasi untuk Firebase-nya sendiri seperti itu, belum ke produknya. Oke, yang pertama teman-teman masuk ke konsol Firebase, kemudian login dengan akunnya, lalu klik Add Project, teman-teman. Nah, setelah Add Project itu masukkan apa? Di sini saya kasih judul namanya Firebase Tutorial. Oke ya, continue. Kemudian ini dicentang, di checklist, kemudian continue. Kemudian select account, teman-teman bisa pilih account. Pilih yang default account Firebase aja, kemudian create project. Nah, ini tinggal menunggu project teman-teman dibuat oleh si Firebase. Nah, jadi di sini untuk cara instalasinya dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah setup project di Firebase Console, itu seperti yang sedang kita lakukan. Yang kedua adalah setup project di Android project-nya. Nah, nanti kita akan lakukan di tahap setelah create project di Firebase Console ini selesai. Oke, ini hampir selesai. Nah, project kita udah selesai. Setup projectnya sudah selesai. Kemudian klik continue. Nah, setelah continue, kita sudah masuk ke dalam project yang Firebase tutorial. Oke, di sini ya teman-teman ya. Nah, ini halaman konsolnya nih. Halaman konsol ke dalam projectnya. Kemudian, apa yang pertama kita lakukan, teman-teman hiraukan dulu yang ada di menu-menu ini, di atas atau di bawah di sidebar ini, teman-teman ke sini langsung nih. Nah, kita akan membuat suatu aplikasi Android, makanya kita klik logo Android. Oke, ya, kita klik logo Android, kemudian di sini kita masukkan package name dari aplikasi kita. Nah, saatnya nih, sebelum ini selesai, kita lompat ke Android Studio kita. Kita bikin file new project.
Oke, kita bikin yang empty views activity aja. Next, kemudian saya kasih nama Firebase tutorial YouTube. Ya, ini ya. Jadi, oke, jangan pakai YouTube deh. Kita samakan aja dengan nama ininya, Firebase tutorial, dengan nama project di konsolnya. Oke, finish. Oke, projectnya sedang disiapkan oleh Gradle. Oke, ini udah jadi. Kita play. Ya, kita run. Oke, kita coba run. Ini saya hapus dulu. Nah, ini adalah project Firebase tutorial kita, teman-teman. Ya, teman-teman bisa melihat di sini untuk nama package-nya. Nah, ya kan? Nama package-nya seperti ini. Jadi, nama package ini adalah disesuaikan dengan nama package yang teman-teman buat tadi. Jadi, nanti mungkin di laptop teman-teman namanya beda, seperti itu. Nah, ini di sini kebetulan nama package-nya adalah comdewacoding.firebase tutorial. Saya copy. Ini saya copy. Kemudian saya paste di sini. Oke, app nickname-nya itu bisa optional, tapi saya mau kasih aja Firebase tutorial. Oke, untuk SHA-1-nya, sertifikat SHA-1 dikosongin aja dulu, teman-teman. Kemudian klik register app. Oke, tunggu prosesnya. Oke, sudah selesai, teman-teman. Jadi kalau sudah selesai, si Firebase Console ini, dia akan mengenerate suatu file, namanya Google Service.json. Kita download nih, kita download. Ya, Google Service.json-nya sudah terdownload. Nah, buka di sini, teman-teman. Atau pindahkan ke sesuatu yang teman-teman bisa akses. Kemudian namanya kita ubah menjadi Google Service.json saja, yakin? Google Service.json kita copy, kemudian kita taruh di sini, teman-teman. Kita taruh dalam project Android-nya. Kemudian ke file Android Studio, kemudian ubah nih. Ini kan kita levelnya Android, kemudian kita pilih yang project. Kemudian di sini kita paste. Oh, sorry, di dalam app, teman-teman. Folder app kita paste di sini. Kita paste. Oke. Nah, kalau teman-teman buka, si file Google Service.json ini adalah suatu identitas atau suatu kredensial yang berisi tentang API, ya seperti itu ya, tentang key dan suatu inilah kredensial. Ini adalah berfungsi untuk komunikasi antara si server atau konsol Firebase ini dengan project kita. Ini yang menandain, oh ini loh kredensial di project yang intinya untuk menghubungkan aplikasi kita dengan si servernya Firebase lah. Ini dengan file ini, seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian kita next. Nah, yang di sini adalah menambahkan SDK dari Firebase atau mulai dalam instalasi Firebase. Oke ya. Setelah tadi menambahkan, kemudian di sini kita copy ini, teman-teman. Copy, disuruh nambahin di level project ya. Di level project di build Gradle. Kita pindah lagi ke Android. Kemudian di level project kita tambahkan di sini. Oke, paste, kemudian sync now. Oke, sedang mendownload library-nya seperti itu. Oke, selesai. Kemudian yang kedua, menambahkan sintaks-sintaks ini ke dalam Gradle yang levelnya modul. Level modul, nah kita tambahkan. Ini di bagian atas. Android application sudah ada nih ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah Android Google Service. GMS Google Service. Kita copy, paste di sini, teman-teman. Sync now. Nah, ini ada perbedaan sintaks saja. Kalau misalnya mau dibikin dengan format seperti ini juga tinggal dibuang ini, kurung bukanya, kurung tutupnya diganti dengan petik 1, teman-teman. Tapi saya biarin seperti ini aja. Kemudian di dependensi, kita ada dua implement yang harus kita copy. Kita kasih judul aja di sini, Firebase. Paste. Kemudian di sini ada satu lagi nih. Yang ini, teman-teman. Copy, paste. Jadi nanti di sini ikuti dengan versi yang teman-teman paling terbaru di dokumentasinya. Mungkin di bulan ini versinya seperti ini, tapi kalau teman-teman melihat video ini di lain waktu, nanti sesuaikan aja dengan versinya. Kemudian klik sync now. Oke, kemudian next. Oke,
Udah selesai teman-teman, udah selesai, kemudian go to console. Kita coba running. Nah, ini tahap proses instalasi SDK atau library Firebase itu sudah bisa di aplikasi kita. Ya, ini nggak akan kelihatan dari depan, nggak akan kelihatan dari user interface, tapi memang ini bekerjanya di backend seperti itu teman-teman. Nah, kita coba running. Ya, dari halaman depannya nggak kelihatan ada perbedaan teman-teman. Tapi di belakangnya ini sudah mengaktifkan si Firebase seperti itu. Oke, ini untuk cara instalasi dan cara pengenalan Firebase di awal dan cara instalasinya. Kemudian di video selanjutnya kita akan mulai membahas mengenai Firebase Analytics. Nah, oke. Kemudian nanti akan berlanjut dengan produk-produk dari Firebase lainnya. Oke, untuk video pertama ini cukup sekian teman-teman. Semoga dapat diikuti dengan baik dan bisa bermanfaat. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya.